Oke, selamat pagi. Sekarang aku mau ngebacain buku Not Left Behind. 135 hari terakhir bersama Elena, gadis cilik penderita kanker otak. Kita sampai pada hari yang ke-166, 14 Mei. Kita mulai. Hari yang ke-166, 14 Mei. Seorang ibu bijaksana yang juga memiliki seorang anak dengan GIPG atau kanker batang otak pernah mengatakan padaku, "Jangan pernah menilai suatu hari sebagai hari yang buruk, karena mungkin hari itu lebih baik daripada esok. Maka berterima kasih sajalah kepada Tuhan karena kau telah mendapatkan hari itu." Aku tidak dapat mengatakan padamu berapa kali kata-kata ini terngiang-ngiang di telingaku dalam sehari. Kami selalu bercanda bahwa putri-putri kami tidak akan pernah menikmati hari bersama-sama. Jika Gracie mulai bertingkah, Elena akan menjadi malaikat, dan begitulah sebaliknya. Hari ini Gracie sempurna, bahkan ia berpakaian sendiri, memasang sabuk pengamannya sendiri, dan setelah aku menurunkannya di playgroup, ia hanya memerlukan 10 menit untuk mengatakan selamat tinggal. Elena sebaliknya, terutama ketika aku memperhatikan nafasnya yang menjadi sangat lambat ketika sarapan. Setelah mengantar Gracie dan menuju ke sekolah Elena, meledaklah kata-katanya sepanjang satu paragraf besar dengan sangat gembira. Aku tidak pernah mengerti apa yang dikatakannya tanpa melihat bibirnya. Maka aku memintanya untuk menahannya hingga kami tiba di sekolahnya. Aku merasa sangat gembira karena ia begitu ingin berbicara banyak. Aku mengantarnya hingga ke kelas dan tiba-tiba wajahnya muram. Tidak ada senyuman, tidak ada ekspresi, dan tidak lagi mau berbicara. Aku bertanya padanya apa yang tadi ingin dikatakannya. Ia memberiku tanda untuk berhenti lalu menggelengkan kepalanya. Tidak, cukup berbicara atau tidak berbicara. Aku meminta penolongnya untuk lebih bersabar padanya hari itu. Dan kukira itulah yang paling dibutuhkan Elena. Untuk mendengar, untuk tidak berbicara selama sehari. Aku menjemputnya pada waktu makan siang dan melihatnya tidak terlalu banyak mengikuti kegiatan pagi ini. 2 hari dan terus menghitung hingga hari terapi lagi. Aku tidak sabar. Hari yang ke-167, 15 Mei. Setiap hari kami percaya bahwa kami melakukan apa yang terbaik, bahwa usaha kami telah berkembang hingga batasnya dan kami tidak dapat melakukan lebih dari itu. Capaian-capaian dan perjuangan yang kami jalankan hari ini adalah yang paling berat. Suatu hari mungkin akan menjadi lebih mudah, namun ternyata tidak pernah begitu. Apa yang kami percaya hari ini tidak mungkin terjadi akan menjadi tidak berhubungan besok. Demikianlah akan terus berlanjut. Itu disebut sebagai sebuah mentalitas yang selamat, dan bagi mereka yang menerima tanggung jawab, hidup adalah sebuah beban dan juga kegembiraan. Dan sekaligus dengan pengalaman kami bersama Elena, aku menjadi mengerti apa makna dari seorang yang selamat. Itu adalah sebuah gelar yang dianugerahkan kepada mereka yang melihat kilauan cahaya di gang kegelapan. Ia adalah seorang yang tidak ragu, tidak takut, dan hanya percaya. Yang ketika itu rasanya seperti tidak masuk akal. Ia adalah seorang yang percaya bahwa ia sendiri dapat menemukan pemecahan, dan pada waktunya hal itu akan menjadi bukti. Itu merupakan sebuah rasa percaya bahwa optimisme yang memancar berjalan bersama dengan keyakinan. Aku sering bertanya-tanya, apakah kami memiliki persyaratan menjadi pasien selamat? Dapatkah kami berdiri sendiri pada sebuah pulau terpencil lalu menjamin kami akan menemukan jalan pulang? Atau akankah kita hanya harus menatapi cakrawala untuk mencari harapan akan diselamatkan? Dan apakah kami akan merasakan ketegangan, tekanan karena takut kami tidak akan mendapatkan solusi? Apakah ini berlebihan? Apakah kami akan mengira bahwa hal
hal ini tidak akan menjadi lebih buruk, namun akhirnya kami tahu hal itu ternyata memburuk. Menjadi orang yang selamat menjadi lebih pintar dari sekadar kemampuan untuk menemukan solusi, namun juga harus menemukan kemampuan untuk bekerja sama. Tiba-tiba aku mengerti apa maknanya dan aku bertanya-tanya apakah kami siap menghadapi tantangan itu, atau aku tidak meragukan Elena karena ia dalam keadaan yang paling buruk dan tampak tidak mampu untuk menerima beban lagi. Ia masih sempat menjadi seorang kakak bagi Gracie. Dan melalui segalanya itu, ia membantu Gracie mempersiapkan diri untuk menjadi murid taman kanak-kanak, bersiap untuk tidur dan bahkan menggosok giginya. Baginya menjadi seorang yang selamat juga berarti menjadi manusia biasa. Beberapa hari aku menatapnya di seberang jendela, kulihat sulit bernapas atau berusaha untuk minum dengan sedotan. Aku bertanya-tanya apakah aku masih bisa menerima yang lebih dari ini. Tidakkah lebih baik jika bersikap tetap tenang walau keadaannya memburuk? Atau apakah hidup lebih dari sekadar bersikap tenang? Aku tahu jawabannya walau masih terus menanyakannya setiap hari. Hidup adalah perjuangan, gairah, dan cinta yang kami bagikan kepada anak-anak kami. Namun aku terjebak oleh kenyataan bahwa sebenarnya akulah yang berjuang, padahal itu tidak ada hubungannya denganku. Ini adalah perjuangan Elena, sedangkan aku hanyalah penonton yang ditempatkan di sini untuk mendukung dan mencintainya. Ia benar-benar seorang pejuang dan yang sesungguhnya selamat. Akhirnya Brock, Gracie, dan aku hanya bisa memeluk Elena dan mendoakan semoga ia bertambah kuat setiap harinya. Kami tidak menderita kanker, kami tidak mengalami kelumpuhan, dan kami tidak harus menghadapi peperangan terakhir. Tetapi Elena sendirian. Ketika ia berhasil, keluarga kami akan menjadi satu. Jika gagal, kami akan kalah dan harus tegar sebagai yang selamat. Hidup adalah peperangan dan dimiliki oleh mereka yang selamat. Hari yang ke-169, 17 Mei. Mereka mengatakan untuk tidak berharap terlalu banyak pada hari pertama setelah menjalani kemoterapi. Ia mungkin akan mengalami diare, ia mungkin akan merasa mual dan merasa letih. Jika Elena dapat memberikan sikap itu kepada orang tuanya, ia pasti dapat juga bersikap menentang kepada dokter-dokter itu. Dan ia pasti begitu. Aku membiarkan Elena tidur pagi ini. Bagiku, aku hanya memiliki waktu hingga pukul 7.30 pagi ketika aku ingin melihat wajahnya. Hari ini aku mengendap-endap memasuki kamarnya dan melihat ia sedang menatap ke langit-langit. Aku menahan napasku. Tetapi yang kudengar bukan napas beratnya ataupun erangan karena sisi kanan tubuhnya yang lumpuh. Ia hanya memalingkan wajahnya kepadaku dan tersenyum lebar sekali. Hatiku melayang tinggi. Senyumannya tidak saja membuatku merasa bahagia, namun juga membuatku seperti mengambang di air. Aku sudah lama sekali tidak disambut dengan senyuman lebar seperti itu. Senyuman itu tidak berhenti di situ. Ia terus tersenyum ketika mengenakan bajunya dan di sepanjang waktu makan paginya. Aku bertanya padanya apakah ia ingin pergi ke sekolah. Ia mengangguk ya dan berkata, tidak mau olahraga. Tampaknya guru olahraganya telah menyuruhnya melakukan sit-up dengan tongkat seberat 0,5 kilogram dan peregangan lengan untuk mencoba membantunya dengan terapi jasmani selama pelajaran itu. Aku bertanya padanya, kau suka pada gurumu itu kan? Tidak, sahutnya dengan jelas. Aku mengatakan padanya gurunya bermaksud baik. Aku mengingatkannya juga bahwa ia juga tidak segera menyukai terapisnya di rumah sakit. Tetapi itu karena ia melatihnya dengan keras untuk mendapatkan hasil yang baik. Saat terakhir kami tinggal di Memphis, terapis itu menjadi sahabat kami. Tetapi aku tidak mau memaksanya, tidak mau melihat amplop terlalu rapat, tidak mau melipat amplop terlalu rapat, jadi tidak perlu olahraga kali ini. Tetapi aku mengatakan padanya lain kali bahwa guru olahraganya akan menantinya di depan matras dan barbel. Ia setuju dan tersenyum. Kami tiba di sekolah tepat ketika pelajaran olahraga dimulai. Tampaknya gurunya telah bertanya apakah Elena akan hadir hari ini karena ia mempersiapkan sesuatu untuknya.
Kami memasuki ruang olahraga, lalu Pak Guru membiarkan kami duduk dan menonton permainan yang sangat menarik. Scoop it up. Pada hari itu aku tidak memindahkan Elena keluar dari kursi rodanya terlalu sering. Aku mengerti bagi Elena bersikap baik adalah lebih penting daripada berjalan kaki hari ini. Kami berada di sekolah selama 2 jam hingga satu-satunya kegiatan yang belum kami lakukan siang itu adalah beristirahat, menulis, dan makan siang. Mendengar itu, Elena segera menulisi bukunya dalam waktu 2 menit dan berkata, "Pulang." Kami tidak langsung pulang, tetapi kami mengejutkan Dad dengan kencan makan siang, menebarkan senyuman pada Dad setiap kali, lalu pulang untuk tidur siang. Hari yang ke-172, 20 Mei. Keletihan telah menguasainya. Aku pernah sering mengalami keletihan jasmani. Aku pernah merasa letih saja, kurang tidur. Akan tetapi keletihanku kali ini benar-benar berbeda. Aku terbangun setiap pagi terlalu letih untuk tidur dan sadar bahwa aku sudah tidak pernah bermimpi lagi selama berbulan-bulan. Setelah sadar, aku mengenakan pakaianku dan mengenakan 2 buah sepatu yang berbeda. Aku tidak benar-benar bangun dari tidurku. Aku mengendarai mobil tetapi tidak ingat jalan yang mana yang harus kulalui. Aku duduk untuk makan namun tidak mampu menyantapnya, walau aku lapar. Atau lebih buruk lagi, aku hanya makan walau sebenarnya aku sudah kenyang. Aku telah berusaha membuat daftar apa saja yang akan kukerjakan setiap hari sehingga aku dapat menepati jadwalku. Namun akhirnya daftar itu pun hilang. Aku harus berusaha keras mengingat nama-nama orang yang telah kukenal selama bertahun-tahun. Dalam benakku hanya ada satu pikiran setiap hari, yakni Elena. Aku yakin Brock juga merasakan hal itu. Kami sering bercanda tentang hal itu. Hari ini kami menghitung balon untuk acara seni, namun begitu kami selesai menghitungnya, kami lupa lagi berapa jumlah seluruhnya. Begitulah kami berjalan tanpa akhir. Ini kelelahan yang tak dapat kami hindari karena itu adalah akibat dari keadaan kami. Bukan karena berapa jam kami tidur, walau aku tidak yakin apakah jika kami tidur lebih banyak akan membantu. Aku sering bertanya-tanya apakah Elena juga merasakan hal ini. Letih pasti. Kami melihat akibat dari kemoterapi pada wajahnya padahal ia tidur siang dengan cukup. Kelelahan ada hal yang lain lagi. Hari ini kupikir kami melihatnya untuk pertama kalinya. Kami berusaha sebaik mungkin untuk mengatasinya dengan terapi jasmani yang kuat dan penampilan yang optimis. Namun garis-garis wajah Elena menceritakan kisah yang lain. Walau begitu, Elena baru berusia 6 tahun dan belum waktunya untuk memiliki garis-garis wajah seperti itu. Aku bisa melihat caranya ia menyeret kakinya ketika berjalan hari ini, walau ia mampu menggerakkannya beberapa kali lebih banyak dari biasanya ketika dalam terapi. Aku dapat melihat bagaimana ia membiarkan tangannya lunglai di atas pegangan kursi rodanya, tidak lebih dari 1 jam setelah digunakannya untuk memegangi ujung gambar yang ditandatangani dalam pameran seni itu. Walau kami memberikan perhatian terbaik, aku melihatnya menyerah dan tertidur di sofa. Ia tidak pernah benar-benar tidur siang. Kami bertanya padanya apa yang sedang ia pikirkan, karena kami yakin dengan mengetahui apa yang ia pikirkan, kami akan dapat menenteramkannya. Itu risiko yang berbahaya, dan jika ia menanyakan satu pertanyaan yang kami harap ia tidak akan menanyakannya, kami harus berbohong. Jadi kami dengan menahan napas bertanya. Hari ini ia mengatakan kepada kami bahwa ia senang melihat orang-orang membeli lukisannya dan ia bahagia melihat lukisannya dipamerkan dalam pameran seni. Syukurlah hari ini jawaban kami adalah hal-hal yang baik. Namun keletihannya seperti juga kami mulai melewati batas. Sayangnya tidak ada cara untuk menghindari ataupun mengakhirinya. Atau setidaknya tidak ada cara yang kami inginkan. Hari yang ke-173, 21 Mei. Kami dibutuhkan hari ini. Setelah kemarin kami melihat betapa Elena bernapas tersengal-sengal dan menangis jika menggerakkan tubuhnya, walau sedikit saja.
Brooke dan aku mulai bersiap menghadapi yang terburuk. Kami mempertimbangkan untuk menambahkan dosis steroidnya, memaksanya untuk tidak pergi ke sekolah dan tinggal di rumah saja, dan bahkan kami juga ingin memanggil bantuan rumah sakit yang telah kami hentikan sejak sebulan lalu. Tetapi Elena memiliki rencana lain hari ini, dan tidak saja ia memperoleh kemajuan dari kemunduran dan yang dialaminya, tetapi ia pun bisa membebaskan diri dari kursi rodanya. Hari ini kami mulai dari yang kecil saja. 5 tahun yang lalu ia mulai belajar berjalan yang diawalinya dengan belajar merangkak. Maka kami menganggap ini adalah cara terbaik untuk memulainya sekali lagi. Kursi roda itu hanya merupakan alat untuk berpindah-pindah dan tidak ada lagi selain itu. Jika ia ingin duduk di belakang meja, ia harus berjalan ke kursi di belakang meja, lalu duduk di sana. Jika ia ingin menggambar dan membuat kerajinan tangan, ia akan mengerjakannya di lantai. Dan ketika penanya tidak teraih, ia harus merangkak untuk mengambilnya. Tetapi ketika kau duduk di atas kursi roda sejak 1,5 bulan yang lalu, bahkan untuk mengerjakan pekerjaan yang paling sederhana pun menjadi tantangan baginya. Merangkak sejauh 5 kaki untuk mengambil roti, ia memerlukan 10 menit. Dan dikerjakannya dengan jatuh terjerembab lebih sering dan kuingat. Namun pada akhir hari ia menyadari bahwa gerakan lambat dan tetap lebih baik daripada gerakan yang lebih besar. Dan jika kau berhenti menangis, kau akan bisa berkonsentrasi dengan lebih baik. Untunglah Elena bisa bekerja sama dengan baik. Kau bisa menjelaskan betapa lutut tertekuk lebih baik daripada panggul terayun ketika ia berjalan, dan ia akan berhenti dan menyimak. Ketika aku mengatakan padanya untuk berkonsentrasi untuk terus meletakkan tangan-tangannya di bawah dagunya ketika merangkak, ia melakukannya. 5 tahun yang lalu ia mengerti tentang hal itu dengan sendirinya. Kali ini ia membutuhkan bimbingan, walau jika aku tidak benar-benar tahu bagaimana menjelaskannya ketika kau membengkokkan satu lutut dan tidak yang lainnya ketika kau berjalan biasa. Cobalah dan lihatlah, kita tahu bagaimana cara berjalan, tetapi cobalah menjelaskan setiap gerakan. Maka kau akan tahu bagaimana rasanya menjadi Elena. Yang dulunya kita lakukan secara alami sekarang harus dipelajari lagi. Tetapi apa yang telah berubah adalah sikapnya. Hari ini ia terbangun dengan senyuman dan siap menghadapi tantangan, walau tubuhnya tidak terlalu menginginkannya. Ia berbicara, ia tidak terengah-engah lagi dan berusaha sekuat tenaganya untuk sembuh. Karena itulah ia menjadi lebih baik. Ketika ia pertama kali didiagnosis, mereka mengatakan bahwa DIPG adalah penyakit yang semakin parah. Apa yang telah menghilang darimu tidak akan kembali kecuali kau menjalani terapi radiasi. Tetapi DIPG yang kami ketahui tidak seperti itu. DIPG yang kami kenal adalah sebuah roller coaster dengan tikungan-tikungan dan turun naik yang tak pernah kami duga dan kami persiapkan sebelumnya. Jadi demikian juga emosi kami yang mengikuti jalur itu kemanapun arahnya. Bersiaplah untuk tikungan berikutnya. Catatan pinggir. Lain kali jika kau bertemu dengan Elena, tanyakan padanya tentang si bajing. Tampaknya pada waktu sarapan Elena bertaruh dengan Mom bahwa bajing yang duduk di luar sekalipun tidak akan mau memakan obatnya. Mom memegang dasar moral yang tinggi dan mempertaruhkan $5 untuk itu. Malam itu obat-obat itu masih berada di atas meja sementara si bajing entah di mana. Besok Elena akan menjadi lebih kaya, $5 atau kau akan segera melihat bajing itu berkeliaran di jalan dengan uring-uringan. Tampaknya Mom akan kalah lagi. Oke, hari yang ke-175 akan saya lanjutkan di video selanjutnya. God bless you. Mat pagi, mat hari Minggu. Bye-bye.